Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar latihan soal assessment sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester Kasal Bahasa Inggris kelas 8 tahun 2024. Kita ke soal yang pertama. The suitable expressions complete the child is. Kita lihat di sini. Excuse me, Miss Yahra. Of course, what do you like to ask? Kalau beliau bilang, what do you like to ask? Apa yang kira-kira akan kamu tanyakan? Berarti di sini dia ingin bertanya. Kalau dia ingin bertanya, berarti ada kata ask-nya di sini. Di sini juga harus ada kata ask-nya. Ini kan yang ada. Could I ask you a question? Gitu. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2. Ini kita lihat, oh, you so should, blah blah blah, getting top mark all subject is an impressive. Berarti ini adalah compliment karena ini sebuah pujian. Manakah yang termasuk compliment? That's a lucky gay, ataukah thank you, atau how to line to or, atau I cannot believe it. Karena di sini adalah an impressive, kamu bisa menguasai semua, kamu mendapatkan nilai yang begitu keren di semua pelajaran. Berarti jawabannya adalah how talented you are. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 3. Taehyung compliment Jungkook for. Taehyung ini memuji Jungkook karena apa? Kan di sini ya, getting top mark all subject. Berarti jawabannya yang C juga. Next, question number 4. Imagine your friend just finished a nice painting. Bayangin kalau teman kamu itu baru saja selesai menyelesaikan lukisannya yang begitu bagus. Kira-kira komplimen apa yang paling tepat? Apakah your painting is finished? Lukisanmu selesai, udah gitu doang. Ataukah your painting is awful? Aduh, awful itu buruk gitu ya. Berarti apakah buruk karena di sini nice? Berarti tidak. Kemudian, wow, your painting is so stunning. Ini keren banget. You have a just great eye for color. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kalau yang D, I don't really like your painting. Kayaknya tidak juga ya, nggak suka banget sama lukisan kamu, padahal memuji. Next question number 5. I'm certain that this new marketing strategy will be successful. The data support it. Data ini akan mensupport dan marketingnya ini bakalan sukses. Bla 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 about it. There is always a risk involved. Tapi kayaknya aku agak ragu nih ya, karena ada resiko pasti ada. Nah, berarti dia agak sedikit meragukan. Berarti jawaban yang tepat adalah I am not really sure. C. Soal nomor 6. What is the overall themes of the conversation? Topiknya tentang apa? Apakah kalau di sini lihat, I'm sure that it will rain tomorrow. Saya yakin ini bakalan hujan besok. The weather forecast say there is 90% chance of shower. Ini bakalan 90% hujan. I'm not sure. It will be sunny all week. Maybe the forecast is wrong. Tapi saya nggak setuju. Berarti di sini tentang ketidakpastian gitu ya. Apakah besok bakalan hujan ataukah bakalan terang benderang? Maka jawaban yang paling tepat adalah yang the unpredictability of the weather. B. Soal nomor 7. What is Jamal certain about? Jamal itu yang ini ya. Dia bilang I'm certain it will rain tomorrow. Berarti jawabannya ya B. It raining tomorrow. Nomor 8. What type of music is Acha into lately? Apa kira-kira musik yang disukai Acha? Into itu kayak suka gitu ya. Apa musik yang disukai Acha akhir-akhir ini? Kita lihat Acha sukanya I am into K-pop lately. Berarti dia sukanya K-pop. C. Lanjut soal nomor 9. How does Jenny feel about K-pop? Di sini dia bilang Jenny pendapat tentang K-pop adalah K-pop cool, but I prefer slower song. Nah, berarti dia bilang bahwa she thinks it's cool, but prefer slower song. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10. From the text, the true statement is. Manakah di antara berikut yang paling benar statement? Kalau di sini kita harus baca satu-satu. Yang pertama, Acha dislike K-pop. Padahal di sini Acha
I am into K-pop. Saya suka K-pop. Kalau dislike, salah. Yang B, Jenny loves heavy metal music. Jenny bilang heavy metal is too loud. Berarti dia nggak suka, ya. Berarti no. Yang C, Jenny prefers slower songs over K-pop. Jenny lebih seneng lagu-lagu yang sedikit slow daripada K-pop. Di sini bisa lihat K-pop is cool, but I prefer slower song. Berarti jawabannya adalah yang C. Soal nomor 11. How long? Ini tentang pertanyaan how begitu. Kita lihat dulu di sini. Bla bla bla. Do you go running in a week? Kemudian I try run about 4 times a week. 4 kali dalam seminggu. Kalau 4 kali dalam seminggu berarti ini adalah menaikkan frekuensi. Kalau frekuensi berarti pakainya adalah how often. Berapa sering? Pakainya how often. Yang nomor 12. Oh, great, blah, blah. Do you usually run when you go out? I usually for about 3 minutes. Saya biasanya lari selama 30 menit. Berarti pertanyaan adalah berapa lama? Kalau dia menanyakan durasi atau lamanya, berarti jawabannya adalah how long. Berapa lama? Jawabannya yang E. Soal nomor 13. Based on the picture, which one the correct statement? Dia ini lagi ngapain sih? Lagi menyapu. Kalau menyapu berarti Hasan always sweeps the floor. B. 14. Emily is one of students at the Green Valley High School. Every morning she blah blah her day with a group exercise session. Kalau misalnya ada every morning, begini ada kata every berarti ini artinya dia adalah simple present. Perlu kita ingat di sini ada begins, began, beginning. Jadi kalau simple present itu adalah subject plus verb ditambahkan s atau verb satu doang tanpa s. Kalau subjeknya itu berupa she, he, it, nama orang misalnya Emily, berarti verbnya ditambahkan s, ada s-nya. Tapi kalau misalnya hanya I, you, they, we, berarti verbnya nggak usah ditambahkan s, ya. Kita lihat di sini. Di sini ada kata she sama kayak ini. Berarti verbnya ditambahkan s. Berarti jawabannya adalah yang begins. Ada s-nya di sini, ya. Lanjut. Masih dengan teks yang sama, tapi subjeknya berbeda. Kalau ini subjeknya adalah the students. Ada s-nya di sini. Jadi kalau dia jamak seperti tadi, kayak cars misalnya ada s-nya di sini. Students di sini juga ada s-nya di sini. Every afternoon ini menandakan bahwa dia adalah simple present. Kalau simple present berarti pakai verb 1 atau verbnya ditambahkan s. Karena dia adalah subjeknya, ada s-nya di sini, berarti verbnya verb 1 doang tanpa tambahan apapun. Berarti yang tanpa tambahan apapun adalah yang join. Kalau ada s-nya tidak, ini joined berarti verb 2. Joining apalagi? Bukan juga. Soal nomor 16 tentang conjunction. You should study hard. Kamu sebaiknya belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh, bla bla bla. You can, kamu bisa melewati tes akhir dengan nilai yang bagus. Berarti pakainya adalah but itu tapi, so, sehingga atau agar, or, atau, because, karena. Jawabannya adalah so, kamu sebaiknya belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi, kamu bisa melewati lulus final exam dengan nilai yang bagus. Soal nomor 17. Read more book. Bacalah buku yang banyak. They can help expand your knowledge. Mereka akan meningkatkan pengetahuanmu. Jawabannya adalah yang because, karena mereka akan membantumu meningkatkan your knowledge. Nomor 18. Which the following best describes Anies Baswedan leadership style? Kita lihat di sini. Anies Baswedan is leader known being kind and wise, deeply cares, kemudian helping people, listen other and treat everyone fairly. Dia juga honest, truthful, showing respects. Nah, manakah yang paling tepat? Selfish? Bukan. Never listen, padahal dia selalu listen, berarti ini juga salah.
Kind, iya benar kind. Kemudian work hard for this country. Ini juga ada work hard, iya benar ada work hard juga. Berarti kemungkinan yang B. Only cares about himself. Padahal di sini adalah cares helping people. Berarti ini salah. Lazy. Oh no, karena di sini adalah work hard berarti nggak mungkin lazy. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 19. Why do many people trust and I admire Anies Baswedan? Kenapa banyak orang percaya dan mengidolakan Anies Baswedan? Sini ya. These traits make him good leader who makes people trust and admire. Dari di sini berarti respect to everyone. He is honest and cheerful, showing respect everyone to meet. Berarti jawabannya ada honest sama respectful. Jawaban adalah yang B. Next question number 20 and 22. Last week, I blah blah blah. Nah ini karena last week jelas ini berarti tentang simple past tense. Simple past tense pasti dia pakai verb 2. Verb 2 itu yang seperti apa? Verb 2 itu kalau yang regular pakai ed, kalau yang regular ya irregular ya itu yang harus dihafalin. Gitu. Yang pertama jadi kata go ini verb 1. Verb 2-nya adalah when. Berarti jawabannya adalah yang when. Go ini adalah verb 3. Goes ini adalah verb 1. Berarti jawabannya yang B. Yang kedua, masih last week, masih simple past dari kata buy. Berarti verb 2 ini verb 1, buys juga verb 1, bought ini adalah verb 2. Berarti jawabannya yang C. Nomor 22. It. Nah, kalau it pakainya, kalau is ini adalah simple present. Kalau was ini simple past. Were juga simple past. Kalau are present. Tinggal lihat di sini it. Kapan menggunakan was? Kapan menggunakan were? Was itu digunakan apabila subjeknya berupa she, he, it, nama orang cuma satu, misalnya Anies. Kemudian kalau were ini untuk you, they, we. Oh ini tambahkan I ya. Kemudian orang lebih dari satu, misalnya the students, ada s-nya di sini. Berarti dia pakainya were. Karena ini adalah it sama ke ini berarti pakainya adalah was. Berarti jawabannya adalah yang B. Soal nomor 23. What was one activity during Independence Day celebration? Manakah termasuk salah satu agenda atau kegiatan yang diadakan ketika acara 17 Agustusan? Di manakah ini? Yang pertama cooking class. Adakah di sini cooking class? Nggak ada ya. Yang diadakan adalah Rest of War. Ini Sakres ada. Science experiment tidak ada. Eksperimen nggak ada ya di sini ya. Kemudian art workshop juga tidak ada. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 23. Who joined the games like Sakres and Tug of War? Di sini were children and adults. Jadi dua-duanya bisa children bisa adults. Berarti jawabannya yang C. Soal nomor 25, soal terakhir. Based on the text, the true statement is. Kalau di sini berarti harus dibaca satu-satu. The celebration took place on August 16. Padahal di sini adalah 17. Ini salah. There were no traditional dance. Di sini padahal ada traditional dance. There were also performs a traditional dance. Ini no, berarti ini juga salah. The celebration include fireworks in the end of the day. The day ended with a fireworks that lit up on the sky. Berarti ini ada. Ya, berarti jawabannya ya C. The streets were not decorated for the event. Padahal di sini the streets were decorated with red and white flag. Berarti dan juga were for many activities. Ini salah. Jawabannya adalah yang C. Oke, nice people. Itu tadi adalah 25 soal latihan assessment summative akhir semester untuk kelas 8. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat buat kamu. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.